Saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur, Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu, belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Bambang Tri dan Gus Nur memang kemudian divonis. Vonis pertama adalah dia menyebarkan kabar bohong. Ya. Sudah dianulir oleh Mahkamah Agung dengan pengadilan level 2, kemudian di kasasi dianulir. Dan yang kena adalah sekarang hanya menyebarkan kegaduhan, pasal karet itu. Jadi artinya itu yang kena. Jadi dia pun tidak terbukti menyebarkan kabar bohong. Apalagi pasal 160 yang nanti akan disampaikan itu menghasut masyarakat. Itu kan bunyinya kan itu, intinya kan menghasut. Kemudian yang kedua adalah, oke lah, perbedaan sangat krusial antara Bambang Tri dan juga Gus Nur. Betul tadi katakan itu pasal-pasal yang di media sosial. Yang saya, Pak Resmond, Dr. Resmond, kemudian Dr. Tifa pegang, ini adalah sekali lagi primary evidence. Bukti primer yang kami dapatkan dari UGM. Mohon maaf, kenapa Mas Roy tidak melaporkan itu gitu loh? Biar ini terang-benderang. Sudah. Gimana dilaporkan? Sudah, oleh TPUA. Ya. Temuan ini sudah dilaporkan dan itu menjadi bukti ke-14, bukti ke-15 yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Baru berjalan kan? Iya. Belum ada proses apapun kan? Loh, iya, kan artinya proses temuan. pengadilan juga belum diteliti keautentikannya secara forensik belum kan? Justru itu kita desak Bareskrim untuk kemudian meneliti ini karena ini ada beberapa dugaan kepalsuan kan gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini kalau dikatakan ini asli, saya keberatan kan. Ya asli. tadi kan abang nggak mengatakan dugaan, tapi palsu. bahwa ini palsu. Iya, abang palsu. harus fair, jantan. Kalau palsu abang, Mas Roy katakan palsu. Palsu. Gitu palsu kan? Ya palsu, udah. Dan konsisten. Saya mengatakan palsu. Jadi ijazah dan skripsinya palsu ya? Ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media, itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya, Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazahnya kayak gini loh. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah Pak Sylvester kemudian juga Bang Kalni. Ada ahli lain yang menguji, silahkan dengan senang hati kita. Ya kan, selain Pak Resmond, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya. Kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli, dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama enggak dengan yang ini? Makanya kalau ternyata beda, berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan makanya hoax. saya bilang ini nol, enggak nol. kosong. Dengar dulu. Sama sekali tidak. Dengar dulu. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik ijazah. Lah kan itu hanya foto aja yang Anda punya. Kopian aja. Gini Mas Roy. Yang bener ya. Mas Roy ya. Kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya. Ya. Itulah. Ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Gitu. Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium. Dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya makanya saya bilang tadi ini kan harus diteliti. Yang asli itu dibawa. Oke. Kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya. Makanya kita challenge. Oh jangan pakar bos. Langsung laboratorium forensik. Ya setuju. Yang resmi. Setuju. Ya. Makanya dan kan kita laporkan yang resmi. ke Bareskrim. Ya, jadi ya saya ajak kasih tahu nanti ada pengadilan ya kan. Nanti pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga satu dan lagi, seterusnya satu ya, lagi, sampai Mas. inkra itu. Satu lagi, mungkin saya tegaskan lagi. Kalau itu skripsi seperti ini, kalau itu sampai ke bahkan ijazah sekalipun, yang itu tidak menyangkut kualitas nilai dari seseorang, kalau itu KHS, kartu hasil studi, itu termasuk yang dikecualikan.
rekam medik seseorang, hasil MRI itu termasuk yang dikecualikan. Itu ada di pasal 17 yang dikecuali di Undang-Undang Keterbukaan informasi. Kan Publik kemarin saya udah ngomong 14 ke tahun sampean 2008. Iya. waktu di tempat lain, tapi sampean ngeyel bahwa itu Oh enggak, ya tidak, kan? tidak, Jadi tidak hari ngeyel. ini Anda membenarkan saya. Tidak, saya nggak membenarkan. Justru skripsi dan ijazah kalaupun nanti ada, itu tidak termasuk yang dikecualikan. Itu dibuka, itu harus dibuka. Itu clear, loud and clear. Iya kan yang minta harus pengadilan. Enggak, justru keterbukaan informasi atau publik itu yang minta keterbukaan- boleh masyarakat. Jadi gini Mas, kalau keterbukaan publik itu harus ada gugatan ke Komisi Informasi Informasi pusat. Pusat itu. Kita lakukan Itu juga. Iya, Jadi itu kita Mas, lakukan kita juga sama-sama tahu lah yang kayak begitu ya. Ya minimal saya ngawal itu Kan lebih sekarang dari ini 10 kan tahun lah. belum Mas Roy mereka kan belum melakukan gugatan apapun gitu loh. Jadi saya bilang tadi ini dini sekali. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh. Satu lagi supaya nggak terlalu lama. Kalau saya katakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini, gara-gara kalau Anda- modusnya sama. Ya Anda itu pegang bukti ya kan yang asli. Saya tanya sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini. Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi. Benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi makanya kalau kita kayak buktikan. begini, Kita ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya, Iya. dan saya bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi Gitu. artinya dengan nanti dilaporkan akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Tanyakan sudah Nah, pasti. Ya, makanya hanya kan Anda Tapi- sudah membunuh karakter orang dulu Enggak. sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Oh awal iya dia dong. bukan kalau dari Mas awal dia Roy, tunjukkan yang asli. bagaimana dengar ya, Itu orang aja. di rumahnya di Solo digeruduk, dimaki-maki, difitnah-fitnah, dijelekin. Come on, di mana hati nurani kalian? Ya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, penyampaian dari Bung Sylvester, Bung Roy Suryo, ya di acara ILC tentu ini menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita bersama, yaitu soal ijazah ya yang ada yang mengklaim bahwa itu palsu, ada juga yang mengklaim itu asli. Dan ini menjadi sebuah pro dan kontra, dan bahkan tadi disampaikan oleh Bung Sylvester kepada Bung Roy Suryo, ingat bahwa sudah ada 2 orang yang divonis 6 tahun penjara ya gara-gara itu ya. Dan tentu teman-teman tahulah siapa orangnya ya, tapi saya nggak akan jauh panjang lebar untuk mengulas ke sana, karena sebetulnya ini juga sudah banyak sekali saya bahas di channel ini ya, di video-video saya sebelumnya. Dan tetapi sebetulnya ya simpel saja ya, kalau memang untuk mencari kebenarannya ya adu data saja gitu ya, mengadu dengan data yang ada yang dipegang masing-masing dengan berbagai bukti yang mungkin sudah dikumpulkan dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebagian orang banyak mengatakan ya tinggal tunjukin saja ijazah aslinya, apa susahnya sih gitu ya. Tetapi mungkin ya jelas kita tahu itu ijazah Pak Jokowi ya, dia juga berhak mau tunjukin atau enggak gitu ya. Dan kemudian ini sebetulnya sudah dibawakan ke ranah hukum teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa tahulah ya, mungkin kita mendengar informasi-informasi yang terkait soal ijazah ini, dan juga memang sebetulnya sudah ada klarifikasi dari pihak UGM yang mengatakan memang Jokowi pernah berkuliah di sana gitu. Dan tim dari Bung Roy Suryo CS dan
mereka pernah mengatakan ya sudah pergi ke UGM ya untuk meminta keterangan lebih lanjut, dan mereka katanya menemukan skripsi Jokowi di sana gitu ya, dan bahkan itu sudah lama sekali, dan katanya ada kejanggalan di lebar pengasahannya yang menggunakan font Times New Roman, dan kemudian tanda tangannya kalau nggak salah tuh katanya nggak ada tanda tangan dosen pembimbing atau penguji atau apalah itu ya, saya lupa. Dan di sini sebetulnya teman-teman, kita tidak berpihak kepada siapapun, kita fair di sini, dan tentu sebagai masyarakat Indonesia ya kita juga berhak dan juga pengen dong tahu ijazah presiden ketujuh kita ya, meskipun juga sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu ya. Tapi ini kan sudah pernah juga dipersoalkan pada tahun-tahun sebelumnya, yang memang Pak Jokowi katanya belum menunjukkan ijazah itu sampai detik ini juga. Pernah katanya ditunjukkan kepada wartawan tetapi tidak boleh dipotret dan divideokan seperti itu ya. Ya bagaimana kita tahu itu asli atau tidaknya, karena ya untuk melihat keaslian ya harus ya mungkin uji forensik, uji lab, atau secara ilmiah atau hal-hal atau berbagai macam cara lainnya ya. Nah, kalau kita melihat di sini penyampaian tersebut, ini ada penilaian dari teman-teman kita, misalnya dari Ali Akbar. Parah hukum di NKRI, belum ada bukti orang bersalah dan pembuktian ijazah asli atau palsu udah dihukum. Ribet banget si Roy ini. Apa untungnya sih ngorek-ngorek ijazah orang? Gak ada kerjaan si Roy ini. Mau bikin tenar, ya gak ada guna. Sufatlah Roy televisi, hal yang sama juga masuk lago. Tolong dong media televisi atau wartawan-wartawan cari rekan seangkatan Pak Jokowi di UGM agar lebih ramai lagi. Itu si Roy foto ijazahnya ketemu di mana coba? Tapi kalau saya melihat katanya yang dilihat ya itu apa namanya ijazah yang ada di Google ya, yang Pak Jokowinya, yang memang secara foto memang kita melihatnya berbeda sekali dengan Pak Jokowi yang sekarang. Tapi mungkin ada perubahan lain ya, namanya juga dari muda ke tua gitu ya. Tapi ada juga penyampaian dari Dr. Tifang mengatakan ya dari rahangnya itu gak bisa berubah, dari apa matanya apa namanya ini pokoknya daerah mata lah gitu ya, dan telinga dan macam-macam ya, dari muka saja itu ada beberapa yang berbeda sekali dengan Pak Joko sekarang. Dari giginya katanya jadi macam-macam lah ya. Dan terlepas kita percaya atau tidaknya ya sebetulnya itu tadi diuji saja gitu ya. Kalau Pak Jokowinya berkenan, kalau memang betul beliau punya ijazah yang asli ya harusnya ya nggak apa-apa, uji aja sana gitu ya. Kalau memang betul-betul punya ijazah asli sebetulnya by logika berpikir ya seperti itu ya. Tapi ya kita nggak tahu juga, barangkali ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh publik ya, mungkin ada privasi-privasi tertentu di dalam ijazah itu atau di tulisan atau apapun itu ya. Makanya ya sampai-sampai ini dibawa ke ranah pengadilan, ranah hukum ya, karena katanya Pak Jokowi merasa dihina atau merasa terhina dan lain-lain ya. Oke, kemudian pertanyaan kami orang awam, sebelum penyebar di muka umum, kenapa Bapak Roy tidak langsung minta lihat secara kekeluargaan langsung ke Bapak Joko Widodo atau memperlihatkan ini dari Bapak Joko dan ini dari GM? Apa yang kau bela Jokowi? Memang ijazahnya palsu. Kalau ada, tunjukkan saja. Kau dapat uang dari Jokowi, seharusnya Jokowi menunjukkan ijazahnya asli ya. Kalau Roy Suryo mana tahu, Jokowi yang tahu. Oke. Sungguh sangat keterlaluan, mereka dengan sengaja telah menghina, melecehkan, menghujat, menfitnah, serta telah merendahkan harkat dan martabat Bapak Jokowi beserta keluarganya. Semoga aparatur penegak hukum negara dapat segera menindak mereka secara tegas. Mereka harus segera ditangkap, dipenjarakan, diberi hukuman yang seberat-beratnya, hukuman maksimal. Negara harus melindungi Bapak Jokowi beserta keluarganya dari segala gangguan keamanan dan kenyamanan.
Bapak Jokowi adalah sosok mantan pemimpin NKRI yang baik dan sudah banyak bekerja terhadap nusa dan bangsa ini. Sebagian besar rakyat Indonesia akan selalu mencintai, mendukung, dan membela Bapak Jokowi. Negara harus dapat membasmi dan menumpas habis para pembuat kegaduhan di negeri ini. Aparatur penegak hukum negara harus selamatkan. Ya sebetulnya ya nggak boleh asal-asal di penjara juga kalau sebelum ijazahnya itu terlihat. Secara logika sih seperti itu, tapi kita nggak tahu juga terkait pasal-pasal atau hukum-hukum yang ada di negeri ini ya seperti apa. Tapi kalau secara logika ya nggak boleh juga dia asal-asal main penjara aja, masuk sel saja nggak boleh juga seperti itu. Ya apalagi ini kan secara ilmiah katanya nih, jadi ya kalau ada yang mengklaim itu asli atau palsu, datanya ditunjukkan, dua-duanya saling membuktikan benar atau tidak, nanti kebenarannya akan terungkap juga seperti itu menurut saya sendiri ya. Kalau teman-teman mungkin ada pendapat lain ya boleh silahkan sampaikan perspektif Anda, pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, salam dan sampai jumpa.